Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya pertolongan, anugerah, dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam segala kasih setia dan kemurahan. Kepadamu kami panjatkan pujian dan hormat kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, sehingga kami mampu hidup di dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 21 ayat yang ke-12, firman Allah katakan demikian. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Sepertinya ayat ini bertolak belakang dengan prinsip yang diharapkan oleh kebanyakan orang, yaitu bagaimana mungkin Tuhan Allah yang adil itu memperhatikan rumah orang fasik. Tetapi ada satu pengertian yang berbeda dari kata memperhatikan orang fasik ini. Pengertiannya adalah memang betul Tuhan menciptakan segala macam manusia dengan segala bentuk karakteristiknya. Entah itu orang fasik yang menolak kebenaran maupun yang menerima kebenaran. Semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Namun ini yang membedakan perhatian Tuhan yang dimaksud di dalam ayat ini. Bahwa Allah itu adalah Allah yang berkeadilan. Dengan kata lain, yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik. Ini berarti Allah juga memperhatikan kehidupan orang-orang fasik. Meskipun mereka adalah selalu melakukan kejahatan. Di satu sisi kita harus juga meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata untuk melihat setiap perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang, bahkan yang menolak Tuhan itu sendiri. Tidak akan pernah Tuhan melalaikan orang-orang yang demikian. Inilah keadilan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, ketika jauh-jauh hari sebelum Musa diutus ke Mesir, ada satu kisah di mana orang-orang Israel itu begitu tertekan dengan perbudakan-perbudakan yang disematkan kepada mereka ketika mereka ditawan di tanah Mesir. Persungutan mereka, keadaan ketertekanan mereka panjatkan kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Maka diutuslah Musa untuk menjadi jalan keluar bagi mereka. Dengan kata lain, baik yang ditindas maupun yang menindas, semuanya mendapat perhatian Tuhan. Tapi jelas di dalam ayat ini yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Inilah keadilan Tuhan dalam memperhatikan orang fasik. Tuhan sedang merencanakan sesuatu kepada mereka dan rencananya adalah
agar mereka orang fasik itu masuk ke dalam kecelakaan. Inilah pembalasan dari Tuhan. Inilah keadilan Allah bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang tertindas. Pasti Tuhan tidak tutup mata. Tuhan sedang merencanakan sesuatu meskipun sepertinya Allah itu sepi. Sepertinya Allah itu tidak berperkara. Tetapi kita lihat Allah selalu disebut sebagai Allah yang adil, yang juga akan memperhatikan umatnya yang tertindas, dan ia akan menunjukkan keadilannya bahwa si penindas itu harus juga masuk di dalam masalah, masuk di dalam akibat dari apa yang ia lakukan terhadap orang-orang yang benar. Disinilah keadilan Tuhan dinyatakan. Sebagai orang percaya, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Dia Allah yang selalu akan menunjukkan eksistensinya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.